Qin Yichen memikirkannya. Pergi ke bintang lain untuk melihat. Senior Anda menemukan bahwa tidak ada. Seperti Lingdao tadi. Ada batasan. Untuk orang asing, itu berbahaya. Meskipun kampung halaman saya telah diinjak-injak berkali-kali. Pasti ada beberapa peninggalan yang melarang bahaya. Monster Sovereign sangat setuju bahwa alasan mengapa penjara itu tidak menghancurkan Dewa Pulau Petir. Yang satu berbahaya dan berbahaya. Yang kedua adalah tidak ada yang diuntungkan setelah kehancuran. Tapi untuk Qin Yichen, situasi ini berbeda. Vingot bahkan menganggapnya sebagai tanah terlarang. Tetapi Qin Yichen adalah tempat yang diberkati yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Melihat ke langit berbintang, pengadilan ilahi ini memiliki ribuan bintang. Mirip dengan tanah yang diberkati di Pulau Roh Dewa. Pasti ada lebih banyak lagi. Jadi, Qin Yichen, semuanya, hanya memilih bintang yang lebih dekat. Terbang melintasi ruangan, Qin Yichen merawat warisan raungan naga, yang membunuh segala arah. Surga dan bumi. Ribuan rune dewa sangat misterius, tetapi pengetahuan Qin Yichen tidak dangkal sama sekali. Dan setelah beberapa saat, dia kagum bahwa itu benar-benar seperti teratai merah dikatakan bahwa ini untuk mengubah kekuatan lain menjadi kemampuan ilahi Tingwei. Nenek moyang itu, telah mampu menggunakan kekuatan bintang untuk digunakan sendiri. Kuncinya terletak pada rune dewa Tingwei ini. Tanda itu hanya rune ilahi yang mengerikan, bisa setara dengan pedoman yang tersisa untuk Qin Yichen. Selama Anda mengikuti kultivasi kekuatan sihir ini, setelah memadatkan rune ilahi, semua jenis kekuatan akan diubah menjadi segel ilahi oleh segel ilahi ini. Dan Qin Yichen juga terkejut menemukan bahwa dalam kekuatan sihir, kekuatan ilahi dan misteri transformasi kekuatan lainnya dicatat dengan sangat rinci. Saya masih khawatir kekuatan bintang terlalu dalam, dan saya kesulitan memahami dengan jelas. Mata Qin Yichen berbinar, saya mengerti. Kaisar Naga baru saja meninggalkan kemampuan ilahi sebenarnya ditinggalkan oleh leluhur yang menciptakan Pulau Roh. Kaisar Naga juga Dewa Naga, karena Dewa Naga adalah kultivasi ganda. Dan seni ilahi ini, saya tidak tahu apakah itu diciptakan oleh leluhur itu. Tetapi tidak peduli apakah itu atau tidak, langit dan bumi Senting memutuskan untuk memperhitungkan kesenjangan antara alam Senwu. Banyak leluhur pasti seperti saya. Mereka harus selalu pandai dalam hal itu. Jadi ketika Martial Dao menjadi Dewa Naga, kultivasi roh mungkin tidak menjadi dewa, dan itu mungkin hanya peri. Selain itu, sebelum Kaisar Naga masih hidup, basis kultivasi Martial Dao mencapai tingkat Kaisar Dewa. Dan kultivasi roh hanya Dewa Dao Realem. Masih ada kesenjangan besar antara keduanya. Leluhur True Dragon Raja memiliki kebijaksanaan tak terbatas, dan pasti telah mempertimbangkan situasi ini sejak lama. Alasan mengapa Power of Star dapat ditarik adalah karena leluhur tiba di alam Kaisar Naga, seperti Monster Sovereign, yang juga bisa menjadi bintang pemecah kepalan tangan. Ketika dia mencapai titik itu, dia bisa melakukannya. Nenek moyang saya sangat berbakat dan bijaksana. Qin Yichen sangat gembira, dan akan bertarung dengan orang-orang di masa depan. Ranah lebih tinggi dariku, bukan? Roh primordial lebih agresif dariku, kan? Bisakah Anda melebihi kekuatan ilahi saya? Namun, proses transformasi itu tidak mudah. Lagi pula, kekuatan ilahi dan Tingwei bukanlah jenis kekuatan yang sama. Tetapi selama Anda terus belajar memahami kekuatan sihir ini, bahkan jika Senting tidak bisa sekejam kekuatan ilahi, itu cukup untuk menghancurkan banyak kultivasi roh. Itu tidak hanya menghancurkan orang-orang kultivasi roh, bahkan pertarungan Martial Dao. Apalagi Senting, bahkan sinar Xianting dapat menembus ke dalam roh iblis seperti Bai Chang. Itu cukup untuk membuatnya hancur jiwa. Qin Yichen tidak punya rahasia. Ketika dia terbang melintasi bintang-bintang, dia memberikan warisan langit dan bumi kepada sekelompok sahabat. Melihat sekeliling, seorang pendamping semuanya bersemangat, terutama Ziyun, yang juga merupakan keturunan True Dragon, tetapi dia selalu mempelajari Martial Dao. Meskipun belum ada kultivasi roh, ia memiliki kekuatan kultivasi roh yang paling ditakuti. Bahkan Monster Sovereign memuji, Miao, layak menjadi bakat leluhur Anda, dan Grand Dao kekuatan ajaib ini mencapai yang sederhana, mengubah segalanya menjadi Tingwei. Saya pikir itu mungkin bukan diciptakan oleh Kaisar Naga, tetapi itu adalah ahli tertinggi yang lebih kuat. Monster Sovereign berkata sambil tersenyum. Tahukah Anda, mengeluarkan kekuatan sihir ini sudah cukup untuk membuat sejuta orang sensasional. Katakan ayo, bahkan jika saya mengajari Anda 3 surga yang terpolarisasi, saya masih membutuhkan Anda. Setelah beberapa saat, Monster Sovereign melihat bintang-bintang di bawah kakinya. Bintang-bintang di mata persik, tempat ini di antara bintang-bintang, tidak banyak alien. Dan ada tempat di mana pavilionnya belum runtuh, seperti tempat klan Anda mengumpulkan teknik kultivasi. Pergi dan lihat. Qin tentu saja, Yichen tidak akan menolak. Cahaya yang mengalir terbang ke bintang dan melihat sekeliling. Itu sudah hancur dan hancur. Mengalami baptisan tahun tanpa akhir, ditambah dengan berapa kali diinjak-injak oleh penjara, saya tidak bisa lagi melihat warna aslinya. Bahkan pavilion dewa berantakan dan hancur, tapi setidaknya masih berdiri.
Kerumunan turun ke kuil, dan plakat kuil itu rusak. Saya tidak tahu apakah itu tidak dapat bertahan dari baptisan tahun, atau dihancurkan oleh penjara. Bahkan gerbang sengnya rusak, dan Anda bisa melihat pemandangan di dalamnya. Seperti yang diduga Monster Sovereign, pavilion ini memang digunakan untuk menghargai harta karun seperti teknik abadi kekuatan sihir ras naga sejati. Namun, telah diinjak-injak, dan buku-buku itu berserakan di mana-mana. Bahkan beberapa tabung giok gulir yang dipadatkan dengan kekuatan ilahi rusak. Anda bahkan bisa melihat tulisan tangan yang digambar oleh cakar setan di deretan rak buku. Apa yang dipelajari oleh penjahat warisan? Raja ini tersenyum. Teknik abadi ini benar. Tetapi para penjahat pada akhirnya adalah penjahat satu demi satu. Kata-kata yang ditarik oleh kekuatan ilahi tampaknya sangat keras. Seperti meninggalkan rasa malu yang sangat besar. Mata Qin Yichen melihat. Mata bintang menjadi lebih merah. Bang. Karakter Dao, dihancurkan. Dan penghinaan yang diukir dengan kekuatan ilahi juga dihapuskan oleh Qin Yichen. Qin Yichen melambaikan lengan bajunya yang besar, dan potongan-potongan langit beterbangan melintasi langit, dan melayang dengan rapi di depannya. Monster Sovereign terlihat bermartabat, mengambil halaman sisa, dan memeriksa dengan hati-hati. Ini seharusnya hanya sarana Dao abadi, tapi ini sangat kuat. Tentu saja, untuk hari ini Qin Yichen sepertinya tidak banyak berguna. Kulit Qin Yichen suram, bukan karena koleksi ini tidak asal-asalan karena manfaatnya yang kecil, tinggi atau tidak, ini semua adalah upaya leluhur. Setelah memilah-milah halaman Dao-Dao yang tersisa, saya tidak dapat menemukan volume lengkap teknik abadi. Tampaknya bahkan jika teknik abadi ras naga sejati tidak dipelajari oleh semua ras, itu akan dihancurkan. Pergi ke dua lapisan untuk melihat. Dua layar masih berantakan. 3 lantai. Qin Yichen menyingkirkan gulungan yang rusak. Senge ini, dari luar, hanya memiliki 7 lantai, dan dia naik ke 6 layar. Menginjak ekstrim. Satu demi satu penghinaan keras membuatnya sangat marah. Akhirnya, mereka melintasi satu demi satu rak buku dan sampai ke koridor lapisan ke-6 yang menuju ke lantai 7. Promenade ditutup rapat. Itu adalah cahaya ilahi yang dipadatkan oleh cahaya ilahi. Di tengah cahaya ilahi adalah kepala naga. Kepala naga bersatu di kiri dan kanan. Di rak dekat promenade, penuh dengan caci maki. Brengsek. Lapisan terakhir ini pasti keajaiban para penjahat. Aku Raja Iblis ras Asura, yang pernah terguncang oleh kekuatan ilahi. Sekte naga ini melarang horrible. Keturunan iblisku ada di sini. Jangan memaksakan diri. Suatu hari, ketika dewa ini menjadi seorang kaisar, dia harus menghancurkan sekte naga ini.